Saya pandu. Oke, yang pertama kita coba bikin sampel toolkit ya. Saya nggak tunjukin sampel tool yang dari Epson. Karena sampelnya dari Epson, semua orang pasti udah lihat dan nganggapnya wah ini dari Epson. Pasti hasilnya bagus gitu ya. Dicetak di ruangan yang optimum, suhunya optimum, mesinnya juga pasti mesin yang sangat optimum, hasilnya pasti sangat baik. Ini mesin yang kita tes sendiri, sampel ini kita buat sendiri. Yang pertama, sampel toolkit ini kita print menggunakan foam board, ya, foam board. Kemudian kita potong menggunakan Suma cutter. Di belakang ada gambar Suma, ya. Jadi ini adalah dipotong secara V, ya, V-cut dipotong tengahnya supaya dia bisa dilipat, ya kan? Supaya bisa dilipat, ya. Yang bawah jangan dibuka Pak, karena ini lem. Yang dibuka yang ini yang ada magnetnya, ya. Oke. Kemudian yang pertama di dalamnya yang saya minta bapak-bapak lihat laminate foam board atau PVC board. Coba cari gambar yang seperti itu. Ada di mana dia? Paling belakang. Oke. Sudah pegang semua? Ini adalah foam board. Ya. Hati-hati ya, di dalam sini ada kacanya. Nanti takut pecah. Ini bagus nggak Pak? Pak Rudi bagus nggak? Bagus nggak? Nah, ini ada linernya Pak, belum kita buka. Coba dibuka linernya Pak. Linernya dibuka ya. Hasilnya jadi lebih bagus nggak? Ya, setelah dibuka hasilnya exceptional. Jadi foam board ini mungkin harganya berapa satu ukuran A3 gini? 10.000, 20.000. Ya, setelah kita laminate, kita print, hasilnya jadi kayak gini, kita bisa menghasilkan satu masterpiece yang kalau di dunia interior sekarang dindingnya dipasangin marmer. Sekarang kita nggak perlu beli marmer. Print pakai foam board, kemudian kita laminate, bisa jadi kayak marmer. Bapak-bapak sadar nggak tadi begitu masuk ke sini ada meja tamu di sana, itu dindingnya marmer atau bukan? Dindingnya bukan marmer. Itu adalah PVC board seperti ini yang setelah kita laminate hasilnya jadi sangat exceptional, ya. Ini sampel yang pertama. Sampel yang kedua, kita buka ACP. Oke, pegang semua ACP-nya, ya. Pegang semua ACP-nya, bisa dibantu dikasih sampel, ya. Pertama kali saya masuk ke dunia flatbed, yang dilakukan oleh mentor saya adalah seperti ini. Kita bisa ngeprint di bahan yang keras, maksudnya begitu. Saya masih ingat sampai sekarang gitu ya. Nah, kita ceritanya apa kalau di sini, ya? Nomor satu warna merahnya, nggak gampang untuk dapat ngeprint warna merah, dan kita juga masih mempertahankan asli dari bahannya, ya. Jadi kalau kita lihat ACP ini adalah bahan aluminium yang ada motif hairnya, rambut-rambut, ya. Nah, ini bisa menjadi satu
karya yang kalau Bapak jual ini harganya bisa mahal, Pak. Harga ACP-nya satu lembar 1,22 kali 2,44 itu harganya 1,7 juta rupiah. Kita bagi ke ukuran A3 kayak gini, ini harganya di bawah 100.000 ya. Setelah kita print seperti ini, nggak kita apa-apain, kasih gantungan di belakang ya. Dia akan jadi satu poster yang kalau Bapak jual 250.000, ada yang mau beli nggak ya? Ada ya? Ada. Jadi buat teman-teman yang main retail, main online shop ya, ini akan jadi satu aplikasi yang sangat baik buat bapak-bapak semua ya. Keren, scratch-nya juga bagus ya. Dan yang paling penting kita bisa mainkan efek metalnya untuk tidak hilang walaupun sudah kita print, dan warna-warna yang kita inginkan bisa timbul gitu ya. Coba Bapak lihat ini dengan kemiringan seperti ini, Pak. Ini kan 90 derajat ya. Coba Bapak lihat dengan kemiringan 10 derajat atau 5 derajat. Tulisan aneka warnanya keluar sendiri ya. Betul nggak? Betul ya. Kalau malam-malam jam 2 dia lebih keluar lagi, Pak. Iya. Bisa jalan kalau udah jam 2 malam di dalam mimpi, only in your dream gitu ya. Oke, ini sampel yang kedua. Sampel yang ketiga. Nah, ini menarik. Hati-hati tapi Pak, gampang pecah ini. Mana dia glass print? Ya. Oh iya Pak, selamat datang. Selamat datang Pak. Ahlan wa sahlan. Ya. Ada kaca di dalam. Udah diambil Pak kacanya? Hati-hati pecah. Iya Pak. Kaca ini adalah kaca biasa. Ada yang ketebalan 5 mm, ada yang 8 mm kemarin ya. Kita print. Yang mau kita tunjukkan di sini adalah Bapak pernah lihat kaca patri nggak? Ya, kaca patri ya. Kalau kaca ini kita print dengan printer ini, harga kacanya cuma Rp30.000 ya. Tapi kalau udah kita print seperti ini, saya rasa harganya akan berlipat-lipat gitu ya. Jadi sekali lagi yang penting buat kita adalah bahwa printer ini bisa bikin uang buat kita ya. Printer ini bisa naikin produktivitas kita. Printer ini bisa kembangin bisnis kita gitu. Kaca. Apalagi yang kita punya? PVC board. Nah. Ini salah satu favorit saya juga nih. Ya. PVC board ketebalan 1 cm ya. Ya. Ini adalah gambar biasa yang kita dapat di apakah di Shutterstock, apa di Fotolia atau di Pinterest gitu ya. Tapi dengan teknik tertentu ya, Bapak bisa menghasilkan gambar yang menurut saya kalau kata orang foto dimensinya keluar gitu ya. Jadi bunga-bunganya, kemudian relief-relief kayu di belakang ini benar-benar outstanding, benar-benar menghidupkan suasana gitu ya. Kalau kita pasang di sini gitu ya. Coba Anda bayangkan kalau di printnya ukuran 1 meter kali 2 meter gitu. Langsung berubah ruangannya, tadi putih jadi merah. Tadinya flat jadi berwarna gitu ya. Nah ini juga bahan yang nggak mahal nih Pak. Ini bahan yang nggak terlalu mahal, tapi kita bisa hasilkan produk yang
menghasilkan uang buat kita. Harus siapin clip on. Saya biasa kalau di pasar-pasar jual obat pakai clip on. Oh iya, siap. Berikutnya, nah, siapa yang doyan mancing? Ya, Raja Seafood. Wah, salah, bukan doyan mancing. Siapa yang doyan makan? Ya. Ini adalah karton biasa. Mungkin 310 gram ya. Ya. Menariknya apa, Pak? Double side. Ya, kita bisa print double side dengan presisi, dipotong dengan suma. Yang pertama sampai ke 20 sampai ke 100 potongannya sama kayak begini semua. Yang mungkin ini nggak bisa kita dapat kalau Bapak ngepotong pakai pakai cutter yang lain. Ya. Kita udah coba kalau kita potong dengan cutter kita yang lain yang kita jual juga, cetak 100 potongan seperti ini, lancip-lancipnya ini bisa beda. Tapi kalau pakai suma, coba Pak, lihat Pak, sebentar Pak. Bapak tumpuk seperti ini, 100 biji, ya 100-nya kayak begini, gitu ya. Dan bolak-baliknya juga enak dilihat printnya. Ini bayangkan kalau kita punya hanging banner seperti ini di atas, pakai benang gitu ya, dia akan sangat hidup dan menjadi aplikasi yang sangat baik. Jalan Pak. Berikutnya, apa lagi? Ini juga artis kanvas. Coba dilihat gambar hitam putih monokrom ini pesanan Pak Anton. Mana Pak Anton? Dia bilang, Pak Andi, coba print di kanvas monokrom hitam putih. Ini bukan foto printer ya. Kalau foto printer hasilnya pasti akan lebih detail dari ini. Ini adalah UV printer, ya. Tapi sebenarnya UV printer ini bisa menghasilkan uang buat kita, ya. Kalau kita beli kanvas seperti ini di Tokopedia, mungkin ini harganya sekitar berapa Yasmin ya? 50.000 atau 60.000 gitu ya. Tapi dengan printer Epson V7000 ini kita print hitam putih monokrom, menurut saya sih jadinya cukup bagus ya. Walaupun ada detail-detail yang hilang, tapi oke lah ya, oke ya, bisa menghasilkan uang buat kita. Berikutnya, Impraboard. Ini juga bahan murah yang kalau kita print dengan printer flatbed akan memberikan nilai tambah yang sangat baik ya. Nggak tahu bapak-bapak ngeprint Impraboard gampang apa susah ya? Pak Mardi susah apa gampang biasa? Gampang. Tak? Setuju. Enggak, dulu waktu saya mulai pasarin printer flatbed Pak, kalau mau ngeprint Impraboard di Indonesia harus di treatment dulu, di corona dulu atau diapain dulu. Kemarin saya pesen ini dari Tokopedia, saya bilang sama anak-anak, treatment enggak Pak, taruh aja, taruh print. Alhamdulillah hasilnya cukup bagus ya, nggak perlu treatment apa-apa. Makanya salah satu key pointnya si V7000 ini adalah easy of use, nggak usah diapa-apain, taruh print bagus. Lanjut, akrilik, semua orang udah pakai akrilik ya. Ya tentunya dengan satu teknik-teknik yang kita pakai, dia bisa menghasilkan kualitas yang cukup bagus. Bapak-bapak yang biasa main akrilik buat event atau buat apa, jangan ragu-ragu, printernya sudah sangat mumpuni. Terakhir apa? Nah ini dia
Bapak-bapak tadi sadar nggak pas masuk ke ruangan ini di depan ada pintu, ada meja tamu? Yang ini nih. Kalau nggak sadar ntar kita lihat ya keluar. Ini seperti marmer ya. Padahal bukan marmer ini. Ini adalah bahan yang sama seperti PVC board, ada di dalam Bapak punya sampel kit semua. Dan jangan lupa cabut linernya, Pak. Kalau nggak dicabut linernya kurang cingklong. Nah, Pak Mardi coba Pak dibuka Pak. Nah, tuh jadi kayak begini ya hasilnya, bener-bener kayak hasilnya keramik ya, bener-bener kayak hasilnya marmer ya. Gambarnya mungkin agak sedikit berbeda, motifnya motif marmer atau motif yang lain. Coba linernya dibuka, nah, hasilnya pasti jadi bagus banget. Jangan PET-nya Pak yang dibuka, linernya aja Pak. Mas Blankon gimana? Mas Blankon. Yang enggak Pak, liquid itu lemnya Pak. Bukan dari varnisasi mesin ini bukan? Bukan. Kalau varnisnya mesin, sarannya saya Bapak buat main sport aja Pak. Ya, betul. Betul sekali. Makan dulu. Boleh mesin, makan dulu. Ini bilangin Pak Hardian loh. Bilangin Pak Hardian loh. Oke, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampel yang baru sempat kita explore. Masih banyak sebenarnya yang kita mau explore, tapi manajemen Aneka Warna push saya untuk ngadain acara tanggal 21. Jadi mau nggak mau yang ada kita keluarin. Tapi saya rasa dengan sekian banyak aplikasi bisa memberikan inspirasi buat kita semua mengenai aplikasi-aplikasi yang bisa dibikin mulai dari box ini ya, simple tapi benar-benar menjadi satu value yang sangat baik. Setelah kita potong, kita kasih magnet dan kita isi dengan sampel-sampel gitu ya. Saya berharap sampel ini Bapak bisa pegang, bisa menjadi inspirasi ya untuk grow bisnis Bapak, untuk menumbuhkan bisnis Bapak yang tadinya nggak main di area ini jadi main di area ini. Kira-kira sampel saya terakhir di sini, ada satu lagi. Ini favorit saya nih. Ada yang sadar nggak di depan ruangan ini ada kayu bertumpuk-tumpuk seperti ini? Ya. Pertanyaannya, kenapa harus pakai rigid material? Kenapa harus pakai Epson V7000? Saya menggeluti wallpaper sejak tahun 2012. Selalu bahannya roll to roll. Tapi sekarang kita cetak ini pakai PVC board 3 mm. Hasilnya nanti kita lihat sama-sama di luar. Bedanya apa? Ada yang bantu saya jawab bedanya apa? Pak Davi mungkin bisa bantu. Udah diraba-raba belum Pak dindingnya? Belum ya? Nanti habis ini kita raba-raba. Ya jelas pertama bedanya ada teksturnya. Ya kan, kalau kita pakai teknologi yang lain nggak ada teksturnya. Kemudian yang kedua menariknya, ini dinding ukuran lebar 5,5, tingginya 2,8. Kita pasangnya cuma setengah jam Pak. Jadi kalau Bapak punya event mau ngerem dinding, dibandingkan Bapak pakai wallpaper roll to roll, ini jauh lebih cepat, jauh lebih efisien. Setengah jam kita pasang, cuma bertiga ya. Tadi malam kita pasang. Pakai double tip aja, tempel, tetap cepet. Jadi ini satu value juga ya, bisa kita pakai di mesin ini.
ngeprint ya, satu panel 1,22 kali 2,4, potong edge to edge, tempel. Nanti kita lihat hasilnya sama. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua. Ada pertanyaan? Sampelnya udah habis, dimasukkan lagi, dibawa pulang, dibawa ngimpi. Yang tadinya nggak mau beli bisa jadi beli. Kok Pak Mardi ketawa sih? Ya. Ada pertanyaan? Tidak Pak. True flatbed. Ada lentikuler Pak. Lentikuler kemarin kita cari bahannya tapi nggak dapat Pak. Bisa lentikuler kita print. Ya. Ya. Silakan Pak. Di glass tadi Pak Domi jawab. ya, kalau untuk di kaca ya, kaca dan beberapa jenis keramik itu memang kita ada cara khusus di mana di semua mesin UV flatbed itu kita menggunakan yang namanya cairan primer. Jadi sebelum dimasuk ke mesin, sebelum kita taruh di mesin, media tersebut harus kita kasih primer untuk kita lapisi coatingnya dengan istilahnya sebenarnya sih coating ya. Cuma di istilah di UV disebutnya lapisan primer itu tinggal kita usapkan di permukaan media. Nah habis itu baru kita taruh di mesin baru tersebut. Akrilik juga harus Kalau akrilik tidak, iya karena akrilik dia kan lebih plastik ya, dia lebih punya pori aslinya. Kalau kaca itu sama, jadi primer itu adalah dibutuhkan untuk media-media yang tidak memiliki pori. Kaca susah, tidak ada porinya. Beberapa jenis keramik juga tidak ada pori. Jadi kita tidak bisa mengikat, supaya mengikat tidak bisa primer. Oke, terima kasih. Ada lagi silakan Bapak. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mungkin sudahi dulu presentasi saya, tapi masih ada rangkaian acara lagi di bawah. Jadi nanti di bawah kita bukan cuma melihat printer V7000 ini beraksi, tapi nanti kita akan lihat flow-nya setelah di print, kemudian di coater menggunakan mesin coater kita, dilapisi oleh PET dan dikasih liquid ya, sampai dipotong. Jadi kita akan lihat semua flow-nya. Kita tapi istirahat makan dulu sambil diskusi-diskusi ringan ya sampai pukul 1 kali ya. Jadi makan siang dulu, kita sudah provide lunch-nya di sini. Yang mau sholat bisa sholat dulu, kemudian jam 1 kita mulai turun ke bawah ya. Nanti di bawah akan di-escort oleh Pak Blangkon, Pak Domi dan Pak Jimmy. Saya juga ada di sana. Demikian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Jika ada pertanyaan bisa offline setelah ini. Terima kasih. Sebelum kita berlanjut ke acara berikut yaitu makan siang,